dari keutamaan malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha syahra qad hadarakum." Sungguhnya bulan Ramadan telah hadir kepada kalian, yaitu siap-siaplah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hurimaha faqad hurima al-khaira kullahu." Siapa yang terhalangi dari keutamaan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Wala yuhramaha illa mahrum. Dan tidaklah terhalangi dari keutamaan Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar sejatinya benar-benar terhalangi. Itu benar-benar orang yang merugi. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian kita akan bahas juga tentang kiat-kiat bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar. Maka izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang tafsir surat Al-Qadar, karena ini adalah surat yang paling tegas dan jelas menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar. Tolong diperhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr." Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Baik, kita akan bahas pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguhnya kami telah menurunkannya. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini adalah surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Sebelumnya adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Dan setelahnya surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, ya. Surat Al-Alaq maksudnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu." Kami telah menurunkannya. Di sini nya seharusnya biasanya kata ganti kembali kepada kata yang zahir sebelumnya, ya. Ya, misalnya datang Muhammad, lalu dia, misalnya, lalu dia, ya. Dia ini kembali kepada Muhammad, tapi Muhammad disebutkan terlebih dahulu. Ini seperti bahasa Indonesia. Kalau tiba-tiba kita bilang datang dia, dia siapa? Orang bertanya, siapa dia tersebut? Tidak jelas. Tapi kalau ada kata sebelumnya, datang Muhammad, lalu dia masuk masjid, ya, kita tahu dia itu kembali kepada Muhammad. Ya, dia itu namanya kata ganti, dhamir dalam bahasa Arab. Muhammad namanya kata zahir, yang jelas, ya. Nah, di sini Allah langsung menjadikan kata ganti. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini siapa? Ya, harus maksudnya jelas Al-Qur'an. Ini maksudnya Al-Qur'an. Ini maksudnya adalah Al-Qur'an. Meskipun tidak pernah disebut sebelumnya, namun kaum muslimin tahu yang dimaksud adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an selalu dalam hati mereka. Artinya mereka mengagungkan Al-Qur'an, sehingga tidak perlu disebutkan sebelumnya kata zahirnya
sudah diketahui maksudnya adalah Al-Quran. Apalagi diisyaratkan sebelumnya, hu ini sebagian ulama mengatakan kembali kepada atau nya ini kembali kepada surat Al-Alaq, ya. Karena surat Al-Alaq adalah bercerita tentang ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama turun kepada Nabi ketika Nabi di Gua Hira, ya. Maka seakan-akan ini adalah mengisyaratkan kepada surat sebelumnya. Padahal kalau kita lihat secara urutan, ya, surat Al-Bayyinah lebih panjang daripada surat Al-Qadar. Seharusnya surat Al-Alaq, surat Al-Bayyinah baru surat Al-Qadar, karena semakin ke bawah Al-Quran semakin sedikit ayat-ayatnya. Surat Al-Qadar ayat-ayatnya lebih sedikit, ya, tetapi dia langsung diletakkan di bawah surat Al-Alaq untuk mengisyaratkan bahwasanya inna anzalnahu, sungguhnya kami telah menurunkannya itu kepada surat Al-Alaq. Itu ayat-ayat yang kami turunkan ketika Nabi di Gua Hira, itu terjadinya di malam Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, ya. Al-Qadar kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Apa sebab penamaan Lailatul Qadar? Maka ada 3 makna yang disebut oleh para ulama tentang makna Lailatul Qadar, ya. Yang pertama, Al-Qadar sama dengan Asy-Syaraf, yaitu mulia. Sehingga Lailatul Qadar disebut malam yang mulia. Kemuliaannya sangat banyak, ya. Sangat banyak, di antaranya lebih baik daripada 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Ini diantaranya, ya. Kemudian malam tersebut dipilih untuk diturunkan Al-Quran. Ya, dan banyak keutamaan Lailatul Qadar. Maka disebut dengan malam yang mulia. Siapa yang beribadah di malam itu menjadi mulia. Beribadah di malam itu, di malam tersebut menjadi mulia. Kemudian banyak ibadah di malam tersebut mudah diterima. Ketaatan di malam tersebut lebih mulia daripada ketaatan di malam-malam yang lain, ya. Maka disebut dengan Lailatul Qadar, ay Lailatun Zatus Syaraf, yaitu malam yang memiliki kemuliaan. Karena Al-Qadar secara bahasa Arab artinya mulia. Ini diantara salah satu makna Lailatul Qadar. Makna yang kedua, Al-Qadar, ya, ini dengan sukun Al-Qadru, ya, sama dengan fathah Al-Qadar, ya, sama dengan takdir. Maknanya adalah takdir. Karena di malam Lailatul Qadar, setiap malam Lailatul Qadar Allah turunkan takdir sanawi, disebut dengan takdir sanawi, yaitu takdir tahunan. Sebagaimana isyaratkan dalam surat Ad-Dukhan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kata Allah, kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Kemudian kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam tersebut diputuskan perkara yang bijak, maksudnya takdir tahunan. Apa maksudnya takdir tahunan? Takdir tahunan maksudnya yaitu Allah mengambil data dari Lauhil Mahfuz, karena Lauhil Mahfuz adalah mencatat takdir seluruh sampai hari kiamat. Ketika pertama kali Allah ciptakan pena, awwalu ma khalaqallahul qalam, ketika Allah menciptakan pena, Allah berkata, "Uktub, wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis? Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ini takdir menyeluruh tertulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan
manusia dan alam semesta, ya Allah catat dulu takdir tersebut di Lauhil Mahfuz. Nah, isi Lauhil Mahfuz nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak tahu, para malaikat tidak tahu. Terkadang Allah memberitahu kepada sebagian malaikatnya, terkadang Allah memberitahu kepada sebagian nabinya, sebagian saja, tidak seluruhnya. Nah, di antara pemberitahuan Allah adalah setiap tahun di malam Lailatul Qadar Allah memberi kabar kepada para malaikat dengan takdir tahunan. Apa yang akan terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Yang data itu diambil dari data yang ada di Lauhil Mahfuz. Tentu ini ada hikmah Allah menghendaki demikian. Tapi intinya Allah mengagungkan malam tersebut sehingga malam tersebut Allah kabarkan kepada malaikat apa yang terjadi sampai selama setahun sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya, yang data tersebut diambil dari data yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya Lailatul Qadar disebut dengan Al-Qadar karena pada malam tersebut ada malam takdir tahunan, takdir sanawi. Takdir macam-macam, ada takdir umri. Takdir umri itu takdir umur seorang yang tatkala seorang dijanin, masih dalam janin, maka fayursalu ilaihi malak, Allah kirimkan malaikat kepadanya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat disuruh mencatat 4 perkara. Bikat bi rizqihi, disuruh catat rizkinya, ajalnya, umurnya, surga atau neraka. Itu namanya takdir berkaitan dengan seumur-umur orang janin tersebut. Ini salah satu bentuk takdir. Yang itu juga salah satu bentuknya adalah takdir tahunan yang datanya diambil dari Lauhil Mahfuz. Baik. Penamaan yang ketiga, Al-Qadar artinya ad-dayyiq atau ad-dhiq, sempit. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, perkataan Al-Qadar maksudnya sempit. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun jika manusia kami sempitkan rezekinya, kami uji, faqadara alaihi rizqahu, qadara yaitu kami sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, dia berkata Rabbku telah menghinakan aku. Contoh lagi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Kata Allah, sungguh Allah telah melampangkan rizki kepada sebagian yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah sempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kembali lagi, al-qadar maknanya sempit. Contoh lagi kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, orang yang rezekinya lapang maka berinfaklah dari kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah, barang siapa yang disempitkan rezekinya, wa man qudira, disempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahu Allah, maka dia berinfaklah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Contoh lagi, al-qadar artinya sempit seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tatkala Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus marah ya karena mereka tidak beriman. Fa dhanna alla naqdiru alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ternyata Allah sempitkan urusannya sehingga akhirnya dia ditelan oleh ikan paus. Fanada fi dhulumat, akhirnya dia pun berdoa kepada Allah di dalam kegelapan, itu dalam perut ikan paus, dalam kegelapan malam dan kegelapan laut, mengakui kesalahannya. Tapi maksud saya ingin menyampaikan secara bahasa al-qadar juga artinya adalah sempit. Nah, apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Disebut oleh para ulama karena malaikat banyak turun. Banyak turun di malam tersebut. Sehingga ya terasa sesak dan sempit. Malaikat turun banyak ya. Tanazzalul malaikatu warruh, sebagaimana nanti dalam ayat selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat semua turun, termasuk Jibril juga turun ya pada malam tersebut. Inilah makna dari Lailatul Qadar ya. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Lailatul Qadar. Ini maksudnya apa? Kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ini ada khilaf di kalangan para ulama.
Dua pendapat masyhur dari para kalangan salaf. Pertama dari pendapat Ibnu Abbas, maksudnya kami menurunkan Al-Quran yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kami turunkan ke Baitul Izzah di langit dunia seluruhnya di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pertama Ibnu Abbas mengatakan yaitu Al-Quran yang tercatat di Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua maksudnya adalah awal turun Al-Quran di Lailatul Qadar. Dan ini pendapat dari Asy-Sya'bi, seorang tabi'in rahimahullah taala. Yang benar, dua pendapat ini tidak bertentangan, dua-duanya benar. Al-Quran yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz, semuanya, ya. Taurat, Zabur, Injil, semua tertulis di Lauhil Mahfuz, ya. Dan Allah berbicara dengan itu sesuai dengan Allah kehendaki. Tapi sebelum Allah berbicara dengan Al-Quran, dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, Allah tulis semua di Lauhil Mahfuz, karena semua yang akan terjadi semua dicatat, apa yang Allah akan lakukan, apa yang Allah akan bicarakan, apa yang Allah tetapkan, semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ya, langit dunia. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun Asy-Sya'bi dia mengatakan maksudnya adalah awal turun Al-Quran Lailatul Qadar, maksudnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu terjadi di Gua Hira di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Ini dua pendapat tidak bertentangan, dua-duanya di malam Lailatul Qadar, ya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ya. Dan ini adalah metode dalam bahasa Arab untuk menunjukkan agungnya sesuatu dengan pertanyaan, tahukah engkau apa itu? Ini uslub metode bahasa Arab, orang Arab mengerti. Pertanyaan itu maksudnya untuk pengagungan. Dan ini Allah gunakan metode ini karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Allah gunakan metode ini dalam beberapa perkara ketika Allah ingin mengagungkan suatu perkara. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Ketika Allah ingin menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, itu hari pembalasan, bukan hari yang ringan, hari yang besar, hari yang mengerikan. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Contoh juga ketika Allah ingin menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, kata Allah, "Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah." Al-haqqah yaitu salah satu nama hari kiamat. Al-haqqah itu hari yang pasti terjadi. Al-haqqah yang hak pasti terjadi. Al-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Tahukah engkau hari yang pasti terjadi tersebut? Ya. Contoh juga Allah berfirman, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah itu salah satu nama hari kiamat, yaitu hari yang sangat dahsyat yang mengetuk hati manusia, membuat mereka ketakutan. Qara'al qulub yaitu mengetuk, menghantam hati manusia. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Tahukah engkau Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Ini metode, uslub, metode dalam bahasa Arab untuk menjelaskan tentang dahsyatnya sesuatu. Dan ini Allah sampaikan juga dalam Lailatul Qadar. Kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Yang menunjukkan malam tersebut malam yang sangat dahsyat. Ya. Allah jelaskan di antara keistimewaan malam tersebut. Dalam ayat ini seluruh menjelaskan tentang keistimewaan malam tersebut. Keistimewaan pertama tadi, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Allah pilihkan malam tersebut sebagai malam untuk turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran tidak turun di sembarang waktu. Dia berkaitan dengan semua yang spesial, yang terbaik. Ya, Al-Quran berkaitan dengan semua yang terbaik. Contoh Al-Quran, dialah firman Allah. Dialah kalam yang terbaik, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun melalui malaikat yang terbaik, Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat, Jibril alaihissalam. Jibril yang mendengar dari Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran tersebut turun kepada Nabi yang terbaik,
Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tersebut turun di bulan yang terbaik, yaitu Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran tersebut turun di kota terbaik, kota Mekah, yang Nabi pernah berkata, innaki la ahabbu ardillahi ila Allah. Engkau adalah kota yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, kota Mekah. Ya, tetapi Nabi harus pergi karena diusir oleh penduduk kota Mekah. Tapi kota yang terbaik adalah kota Mekah. Kemudian diturunkan di malam yang terbaik, Lailatul Qadar. Maka ketika malam tersebut dipilih sebagai malam untuk diturunkannya Lailatul Qadar, maka diturunkannya Al-Quran, maka itu menunjukkan malam yang terbaik. Itu menunjukkan malam yang terbaik. Kemudian yang kedua, keterbaikan yang kedua menunjukkan Al-Quran adalah malam yang dahsyat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik ya. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tapi Allah menggunakan lafal khairun, lebih baik. Lebih baiknya seberapa? Wallahu alam bisawab. Ya, karena 1000 bulan itu gambaran yang luar biasa. Kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan ya. Artinya apa? Siapa yang beramal di malam tersebut? Maksudnya siapa yang beramal di malam tersebut lebih baik dari beramal 1000 bulan. Nah, ini adalah optimalisasi umur luar biasa. Umur kita hanya sebagaimana kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Hanya sedikit umur umatku yang melebihi 70. Nah, di antara bonus yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya umat Muhammad sedikit bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang ada di antara mereka ratusan tahun, mungkin sampai 1000 tahun ya. Kita umur 60 70 kemudian selesai. Padahal kita butuh amal soleh yang banyak. Yang Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ada solusi bagi umat Islam agar bisa bersaing dengan umat-umat sebelumnya ya. Yang Rasulullah SAW berkata, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini umat yang belakangan tapi yang paling duluan masuk surga, kata Nabi. Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita yang paling terakhir muncul tapi kita duluan masuk surga, di antaranya karena amal umat Muhammad lebih banyak. Di antara hal yang menjadikan amal mereka menjadi banyak, Allah kasih bonus namanya Lailatul Qadar. Siapa yang beramal di situ, maka seperti beramal 1000 bulan atau lebih baik. Dan 1000 bulan 83 tahun lebih, sekitar 84 tahun. Taruhlah 84 tahun. Ya, taruh 84 tahun. Maka barang siapa yang setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, maka luar biasa. Bayangkan kalau dia 10 tahun dapat setiap tahun dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun. Berarti dia telah men-save 840 tahun. Kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar berarti 84 tahun sampai 10 tahun 840 tahun atau 830 tahun. Luar biasa. Siapa yang bisa ibadah 830 tahun? Enggak kuat. Tapi dengan karunia Allah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk bisa meraih keistimewaan tersebut. Nah, makanya saya ingin ngajak hitung-hitungan meskipun tidak seperti ini, tapi ini sekedar untuk hitung-hitungan. Jadi kalau kita taruhlah malam Lailatul Qadar 10 jam. Taruhlah 10 jam ya. Sekarang kalau di Jakarta azan maghrib 6, jam 6, kemudian azan subuh jam 4.30. Kira-kira 10,5 jam. Taruhlah kita bulatkan 10 jam. Kemudian nilainya lebih baik atau sama dengan taruhlah 83 tahun. Ya. Berarti 1 jam kurang lebih bernilai 8,3 tahun ibadah. 8,3 tahun ibadah ya. Coba dihitung berarti 1 menit berapa coba? 8,3 tahun bagi
bagi 60 coba. Coba hitung matematika, saya juga belum hitung ya. Saya belum hitung juga. Sekarang saya mau hitung biar jelas kita tahu ya. 8,3 bagi 60 sama dengan 0,138 kali 365. 50 hari perhatikan ya. Jadi 1 menit kurang lebih 50 hari. Tapi kalau 1 detik berarti 1 detik bagi aja 50 hari bagi 60 ya. Hitung lagi kita. Enggak apa-apa ya. Ya. Bagi 60 sama dengan 0,841 hari kali atau ya kurang, berarti hampir kurang, tidak sampai sehari ya. Coba kali 24 sama dengan 20 jam. 1 detik bernilai kurang lebih 20 jam. Ini matematika sederhana untuk kita semangat ya. Maksud saya, mungkin saya salah hitung, coba nanti dicek lagi. Tapi ini sederhana agar kita semangat bahwasanya 1 detik yang kita lewatkan itu kalau kita baca Al-Quran seperti kita baca 20 jam ya. Hemat, benar-benar hemat umur. Maka seorang biar semangat. Tentunya tidak seperti ini ya. Artinya bisa jadi orang beribadah kurang daripada itu, tapi Allah ridhoi, maka Allah anggap sudah seperti lebih baik daripada 1000 bulan ya. Ini kalau, tapi ini sekedar menyederhanakan. Seandainya kita beribadah full ya, padahal tidak harus full. Tidak harus full, seorang boleh tidur ya, boleh tidur 2 jam berapa, yang penting Allah ridho dengan amal perbuatan, amal soleh yang dia kerjakan ya. Tapi intinya ini sebagai gambaran agar seorang semangat. Dia tahu bahwasanya setiap detik yang dia lewatkan itu sangat bermanfaat. Maka jangan dia buat ngobrol, jangan dia buat nonton macam-macam, nonton berita yang enggak, nonton film, nonton sinetron, ngobrol yang enggak ada manfaatnya. Semua hendaknya dihabiskan pada yang perkara yang bermanfaat karena nilainya sangat spesial. 1 detik kira-kira 20 jam. Mudah-mudahan saya enggak salah. Mudah-mudahan saya enggak salah hitung. Ini terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Para malaikat turun dan ar-ruh. Tanazzalul yang menunjukkan tatanazzal, yaitu tanazzalu itu dari tatanazzal, yaitu malaikat turun enggak berhenti-berhenti. Malaikat turun terus-menerus. Nah, terus. Waruh, bahkan Jibril juga turun. Jibril juga turun, ya. Fiha, pada malam tersebut untuk menyaksikan bagaimana agungnya atau dahsyatnya malam tersebut. Malaikat juga turun, malaikat Jibril juga turun, ya. Malaikat Jibril juga turun. Mereka ingin menyaksikan dahsyatnya malam tersebut. Biizni rabbihim, mereka turun dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dari segala urusan ya. Min kulli amr, dengan izin mereka, dengan izin Rabb mereka. Dengan izin Allah tentunya maksudnya. Para malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin salamun hiya matla'il fajar. Di sini dari segala perkara keselamatan malam tersebut sampai keselamatan malam tersebut hingga terbit fajar. Tapi saya ingin menyampaikan ada beberapa tafsiran berkaitan dengan ini. Yang pertama, ikhwan dan akhwat dirahmatillah Subhanahu wa taala, malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin salamun, dari segala perkara keselamatan, dari segala perkara keselamatan. Ada sebagian ulama berpendapat maksudnya untuk menjelaskan turunnya malaikat di bumi ketika itu untuk membawa keselamatan. Kenapa? Karena sering malaikat turun bawa azab. Sering malaikat turun bawa azab. Seperti orang-orang musyrikin yang sering minta, mana malaikat? Ya. Laula unzila alaihi malak. Bagaimana kalau Muhammad turun bersamanya malaikat? Kata Allah, ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin. Dalam surat Al-Hijr kata Allah,
kami tidak turunkan malaikat kepada mereka. Seandainya kami turunkan malaikat kepada mereka, mereka tidak akan ditunda, akan diazab. Malaikat sering turun datang azab, seperti malaikat yang mengadab kaum Lut. Allah kirimkan malaikat untuk mengadab kaum Lut. Ya, kemudian juga Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin." Hari di mana mereka akan melihat malaikat turun kepada mereka dan tidak ada kabar gembira bagi mereka, itu azab akan turun kepada mereka. Ya. Makanya di sini Allah jelaskan malaikat turun ketika itu bukan untuk menurunkan azab, tapi untuk keselamatan. Makanya min kulli amrin salam, malaikat turun untuk bawa keselamatan. Karena malaikat terkadang turun bawa azab. Membawa keselamatan disebutkan juga oleh sebagian ahli tafsir, maka malaikat akan berjalan-jalan mencari orang-orang yang beribadah dan mengucapkan salam kepada mereka meskipun mereka tidak dengar. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Malaikat memberi salam kepada orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut. Dan itu kebiasaan malaikat. Kebiasaan yang mereka lanjutkan sampai tatkala di surga. Di antara kebiasaan malaikat adalah memberi salam kepada para penghuni surga. Seperti dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Ya. Dan malaikat memasuki mereka penghuni surga dari segala pintu dan malaikat berkata, "Salamun 'alaikum bima sabartum," keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian masuk surga. Jadi malaikat memberi salam, mereka mencari hamba-hamba Allah yang sedang beribadah, yang sedang baca Quran, yang sedang salat malam, yang mungkin sedang berbakti kepada orang tua, yang mungkin sedang bersedekah, diucapkan selamat oleh malaikat kepada mereka. Maka hani'an lahum, sungguh kebahagiaan, kegembiraan bagi mereka yang di malam tersebut malaikat mengucapkan salam kepada mereka sementara mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka di malam tersebut orang-orang yang main-main atau sedang bermaksiat, nonton yang enggak-enggak, sedang bergibah ria, sedang sangat merugi pada malam tersebut, ya. Ini di antara tafsiran salam, ya. Hiya hatta matla'il fajar, sebagian mengatakan salamun hatta maksudnya malam tersebut malam penuh dengan keselamatan. Malam penuh dengan keselamatan. Hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Di sini perhatikan hingga terbit fajar, hingga terbit fajar, sampai terbit fajar. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang kata hingga di sini. Khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya, dan ini pendapat mayoritas, malam Lailatul Qadar berakhir dengan terbit fajar, azan subuh. Dan ini yang zahir daripada Al-Quran, karena malam memang dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, itu namanya malam. Berarti Lailatul Qadar, azan subuh Lailatul Qadar selesai. Sehingga subuh tidak termasuk dari Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua ini diisyaratkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, hingga di sini maksudnya hingga ujung ikut masuk, ya. Misalnya saya pergi dari Jakarta sampai ke Bandung, maksudnya saya sampai bukan di perbatasan Bandung, saya masuk ke Bandung. Saya masuk ke Bandung, hingga di sini ujung ikut masuk. Ini pendapat kedua secara bahasa mungkin. Kata hingga itu secara bahasa bisa jadi tidak masuk ujungnya, bisa jadi ikut masuk ujungnya. Seperti saya mengatakan, saya pergi dari Jakarta hingga ke Bandung. Apa maksudnya hingga ke Bandung? Apakah di perbatasan sebelum masuk ke Bandung, ataukah saya masuk ke dalam Bandung? Dua kemungkinan dalam bahasa Arab. Pendapat pertama mengambil kemungkinan bahwasanya ujung tidak ikut masuk, sehingga namanya malam berakhir dengan terbit fajar. Sehingga kalau sudah azan subuh Lailatul Qadar selesai. Azan subuh Lailatul Qadar selesai. Pendapat kedua, ujung ikut masuk, dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Tahir bin Asyur bahwasanya subuh ikut masuk. Sehingga solat subuh ikut masuk dalam Lailatul Qadar. Maka seorang waspada agar dia jangan lalai solat subuh di malam Lailatul Qadar. Ya, menurut pendapat kedua, matla'il fajar, terbit fajar masih masuk dalam Lailatul Qadar. Masih masuk Lailatul Qadar, sehingga solat subuh bagian dari Lailatul Qadar. Sehingga solat subuh bagian dari Lailatul Qadar.
Ala kulli hal, dua pendapat di kalangan para ulama. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kapan Lailatul Qadar? Ini poin yang penting untuk kita ketahui karena kita ingin mengejar Lailatul Qadar. Kita harus tahu Lailatul Qadar kapan ya. Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama yang mengatakan Lailatul Qadar menetap pada satu malam tertentu, tidak berubah-ubah setiap tahun. Lailatul Qadar tidak berubah-ubah setiap tahun, tetap pada satu malam tertentu. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar berubah-ubah dari satu tahun ke tahun berikutnya, ya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar tetap permanen pada malam 27, dan ini sebagaimana pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan dia bersumpah bahwa Lailatul Qadar malam 27 karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27 di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan tidak, Lailatul Qadar berpindah-pindah. Ini pendapat jumhur ulama. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih tahu oleh Allah tentang kapan Lailatul Qadar, tetapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan." Sungguhnya aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, farufiat, ternyata Lailatul Qadar diangkat oleh Allah. Wa asa an yakuna khairul lakum, semoga lebih baik bagi kalian. Semoga lebih baik bagi kalian. Dan para ulama menyebutkan hikmahnya, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dengan diangkatnya Lailatul Qadar maka orang akan tetap semangat ibadah di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Karena yang mulia bukan cuma Lailatul Qadar doang. Lailatul Qadar memang super mulia, tetapi 10 malam terakhir di malam bulan Ramadan juga mulia semuanya. Makanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin 'ashr, demi al-fajr dan demi 10 malam. Ada dua pendapat yang mengatakan 10 malam maksudnya 10 siang di awal bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 malam bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, malam yang spesial. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Kalau diketahui malam Lailatul Qadar cuma malam 27 misalnya, orang akan cuek dengan malam-malam yang lain. Tetapi padahal setiap malam itu ada kemuliaannya, namun Lailatul Qadar lebih spesifik, lebih spesial. Ini arah hikmahnya. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, Lailatul Qadar berpindah dari satu malam ke malam yang lain. Secara umum ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 21, ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 23. Ini pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar permanen. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 27 dan ada yang pendapat mengatakan Lailatul Qadar malam 29. Khilaf ini diantaranya disebutkan oleh Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah karena kita lihat berdasarkan hadis-hadis, ternyata Rasulullah SAW di zaman Nabi pernah Lailatul Qadar malam 21. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika itu Rasulullah mengatakan tentang Lailatul Qadar, di pagi harinya Rasulullah bermimpi Rasulullah SAW sujud di tanah yang becek, dan ternyata tahun tersebut terjadi pada malam 21. Malam 21 hujan, fawaqafal masjid, kemudian masjid karena terbuat atapnya dari korma atau daun-daun korma atau pelepah korma dan yang semisalnya, maka ada menetes air dari masjid, kebetulan menetes ke lokasi sujudnya Nabi SAW. Ketika Nabi sujud, maka Nabi sujud di atas becek sehingga dahi beliau becek, dan itu terjadi pada malam 21 bulan Ramadan, sehingga Lailatul Qadarnya malam 21 dan terjadi hujan. Oleh karenanya bisa jadi Lailatul Qadar hujan, bisa jadi hujan sebagaimana zaman Nabi SAW. Kemudian ada yang berpendapat Lailatul Qadar malam 23 berdasarkan hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Waktu dia berbicara tentang Lailatul Qadar, dia mengatakan, kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba kami bertanya kepada Nabi tentang Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, iltamisuha al-lailah, carilah Lailatul Qadar malam ini. Ketika itu malam 23. Ketika itu malam 23. Sehingga sebagian lama berpendapat Lailatul Qadar malam 23. Kemudian Ubay bin Ka'ab berpendapat malam 27 karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27. Rasulullah menyebut Lailatul Qadar itu ciri-cirinya di pagi harinya matahari tidak terlalu terik. Dan dia lihat ketika malam 27 besoknya matahari tidak terlalu terik seperti perkataan Nabi, sehingga dia mengatakan Lailatul Qadar malam 27. Malam 27.
Kemudian juga ada yang berpendapat malam 29 karena Rasulullah SAW pernah bersabda iltamisuha fi akhiril lailah. Carilah di malam yang terakhir dari bulan Ramadan, di malam 29. Carilah terakhir itu malam 29 karena Rasulullah SAW Ramadannya kebanyakannya 29 hari. Rasulullah SAW kebanyakannya Ramadannya 29 hari. Dari sini pendapat yang lebih kuat bahwasanya Lailatul Qadar berpindah dari satu malam ke malam yang namun semuanya di malam ganjil. Iltamisu taharraw Lailatul Qadar fil witr minal ashr al-awakhir atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Maka syarat pertama seorang ingin menggapai Lailatul Qadar, maka dia harus bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir, terkhususkannya di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Karena setiap malam tersebut ada kemungkinan adanya Lailatul Qadar. Jika dia bersungguh-sungguh di 5 malam tersebut saja, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29, dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Ini yang kita harapkan untuk kita dan untuk para pemirsa. Maka malam-malam ganjil tersebut jangan disia-siakan. Kita enggak tahu mana di antara malam tersebut Lailatul Qadar. Barang siapa yang berijtihad bersungguh-sungguh di 5 malam tersebut, maka dia telah beribadah lebih baik daripada 83 atau 84 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan. Karenanya Nabi SAW mengkhususkan 10 malam terakhir. Ya. Dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu." Adalah Rasulullah SAW kalau masuk 10 malam terakhir dia kencangkan ikatan sarungnya. Itu maksudnya beliau tidak menggauli istri-istrinya. Adapun 20 malam sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli istrinya. Ya, tapi 10 hari terakhir Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya lagi, ya. Shadda mi'zarahu. Kemudian wa ahya lailahu. Rasulullah SAW hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan bangunkan istrinya. Apa maksudnya menghidupkan malamnya? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW begadang, ya, ada yang mengatakan Rasulullah SAW begadang, dan ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak begadang tapi mengurangi tidur, tapi mengurangi tidur. Kemudian jangan lupa juga membangunkan istri, ya, wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW setiap tahun selalu membangunkan istrinya setiap malam, tetapi khusus Lailatul Qadar Rasulullah SAW atau 10 hari terakhir Rasulullah SAW bangunkan lebih cepat agar istrinya beribadah. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar boleh tidur, istrinya pun tidur. Rasulullah tidak mungkin memberikan yang, ya, kalau memang harus tidak tidur untuk Lailatul Qadar, harusnya istri Nabi tidak tidur, tapi rupanya istri Nabi juga tidur. Makanya kata Aisyah, aiqadha ahlahu, berarti Rasulullah SAW bangunkan Aisyah. Ini dalil bahwasanya seorang Lailatul Qadar boleh tidur, tapi jangan kelamaan, ya. Jangan sampai tidur lebih baik daripada tidur 1000 bulan, ya. tidur yang wajar. 2 bulan tidurnya, Pak. 2 jam oke, 3 jam oke, ya. Nah, tapi lebih daripada itu jangan. Kita berusaha untuk beribadah, minum kopi kayak apa kayak, yang penting semangat untuk beribadah, ya. Di antaranya ibadah yang bisa kita lakukan, ya, di antaranya baca Al-Qur'an, kemudian salat malam, ya. Makanya bagus kalau ada misalnya bikin program salat diperbanyak, ya, salat ronde pertama, salat ronde kedua, seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, agar orang-orang terisi waktunya. Mereka jam 1 harus bangun untuk sholat, sampai jam 3 misalnya, habis itu sudah siap-siap sahur, sehingga waktu mereka terpaksa untuk dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, baca tafsir, ya. Bersedekah. Kalau sekarang bersedekah sangat mudah, meskipun kita di masjid kita bisa buka ATM banking, kemudian kita bisa kirim sedekah kepada orang yang hendak kita sedekahi, beri hadiah. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan, terutama malam-malam ganjil, Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita tahu manusia disuruh baca Quran 5 jam enggak kuat, ya, kecuali orang-orang spesial. Tapi kita tahu bahwasanya manusia ini namanya jiwa, memiliki kebosanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam model ibadah. Lakukan ibadah apa saja, ya, yang bisa kita lakukan di malam-malam tersebut, baik yang iktikaf maupun yang tidak iktikaf, ya. Karena Lailatul Qadar tidak disyaratkan iktikaf. Tentu kondisi yang terbaik untuk meraih Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Tapi jika tidak iktikaf tidak jadi masalah, ya. Karena tidak harus, ya. Tetapi intinya jangan sampai di malam-malam tersebut ada waktu-waktu yang terbuang. Kita fokus beribadah sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut. Wanita yang lagi ada halangan, ya, tetap juga beribadah, tidak terhalangi Lailatul Qadar, dia bisa baca Quran,
dia bisa berzikir, ya, tapi jangan pegang Al-Quran. Dia boleh baca Quran menurut pendapat yang lebih kuat, dan dia boleh berzikir, dan dia boleh bantu suaminya untuk bangun beribadah, bangunkan anak-anaknya, semangatin mereka. Dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang adalah berdoa di malam Lailatul Qadar. Bahkan sebagian salaf mengutamakan doa daripada yang lainnya, ya, karena doa di malam Lailatul Qadar sangat mudah dikabulkan, ya. Dan doa yang sangat agung adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah hamba-Mu ini. Ya, ini bisa dilakukan bagi wanita yang berhalangan. Inilah mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk meraih Lailatul Qadar. Siapa yang merugi pada malam tersebut, maka dia benar orang-orang yang merugi. Ya, man hurimaha faqad hurima al khaira kullahu. Siapa yang terhalangi dari Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalangi dari segala kebaikan, ya. Wala yuhramaha illa mahrum, dan tidak terhalangi Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar merugi. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.